Kali ini, saya dengan rekan saya akan melakukan perjalanan menuju Bendungan Banjar Cahyana dengan kepentingan membuat video dokumenter. Menurut Insinyur Jacob Gerardus, atau akrab dikenal dengan nama Basundoro, adalah seorang insinyur asal Belanda. Dalam kutipannya, tahun 1925, ia mengatakan bahwa proyek Bendungan Banjar Cahyana selesai dirancang oleh Erik Willem Henry Claessens dan David Snell pada tahun 1912. Menurutnya, proyek ini dialiri dengan mengambil air dari bendungan di bawah Kampung Legok di atas pertemuan Sungai Merawu dan Serayu. Kemudian lahan kering seperti Wanadedi, Susukan, Rakit, Bogateja atau Cahyana, Kejobong, dan Kemangkon disulap menjadi lahan yang subur dan menghasilkan lebih besar hasil bumi. Proyek besar ini bernama Banjar Cahyana yang berarti aliran irigasi dari Banjarnegara hingga distrik Cahyana atau Bogateja, merupakan proyek irigasi besar dan dengan medan yang sulit. Air untuk mengairi proyek irigasi Banjar Cahyana diambil dari Sungai Serayu yang dibendung di Dusun Legok, Desa Rejasa, Banjarnegara, sebuah desa sebelah utara Banjarnegara. Air Sungai Serayu dibendung tepat setelah aliran Sungai Serayu membelok, jadi volume air besar dan deras. Kemudian air langsung menembus bukit dan dikeluarkan pada dinding bukit dari sisi yang lain, di mana di sana juga terdapat Sungai Merawu yang mengalir dari pegunungan Dieng. Menurut Basundoro, orang Belanda pada waktu itu telah melakukan penelitian bahwa air dari Sungai Merawu tidak cocok untuk tanah pertanian, sehingga Belanda dengan bekerja paksa pribumi bersusah payah membuat terowongan air di bawah Sungai Merawu. Tidak itu saja, mereka juga membuat selokan hingga kedalaman 3 hingga 15 meter dan lebar hingga 10 meter. Bahkan di daerah Kemangkon dibangun parit dengan cara membuat gundukan tanah. Sepanjang daerah Jenggawur hingga Rakit yang merupakan daerah perbukitan pun digali dan dikepres untuk mengalirkan air di atasnya. Setibanya di sana, kami turun melalui sebuah jalan kecil yang tersusun dari beberapa anak tangga. Yang bisa dikatakan anak tangga itu cukup curam. Di saat kami sedang menuruni anak tangga, kami melihat terdapat pilar-pilar dan sebuah pondok, entah buatan Belanda atau masyarakat Indonesia. Dari kejauhan, sudah terlihat bagian depan dari bendungannya. Dan terlihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas di sana. Kami meminta izin untuk mewawancarai tentang sejarah yang diketahui mengenai Bendungan Banjar Cahyana. Namun sayang seribu sayang, nasi sudah jadi bubur. Kami lupa menanyakan nama dari orang-orang tersebut.
bendung dibangun sekitar tahun 1912. Ini pembangunan bendung ini sekitar 2 kali, yang pertama mungkin nggak seperti ini. Ini udah ada rehapan dari pengambilan. Ini ada rehapan. Dulu yang meresmikan kalau nggak salah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ya. Pembangunan yang kedua itu. Kalau yang pertama kemungkinan ya dulu Belanda sih. Ini kan pengambilan. Kenapa dikasih nama Banjar Sahyana? Ini kan pengambilan dari kota Banjarnegara berujung di Purbalingga di desa Sahyana kalau nggak salah. Jadi dinamakan pengaturan seperti itu. Di sana kan dulunya ada itu, ada tahun pembangunannya. Di tempat ini kan apa, jalur untuk masuk air tertutup apa, sedimen lumpur karena sana udah aktif lagi. Ini dulu besar banget itu terowongannya ke sana itu seberapa 12-an ya kalau nggak salah ini. Dulu kan pengambilan airnya dari sini masuk sana, lagi keluar lagi sekitar ada berapa ya, sekitar 50 meter atau 100 meteran ada terowongan lagi, di bawahnya Sungai Merabu, atasnya Sungai Merabu, bawahnya irigasi ini. Sejarahnya tahun berapa yang tertera di sana 1912 ya, 1912 itu peresmian atau baru ternyata berapa tahun yang jelas 1912 dan untuk berada ini ya itu buatan berada terus ya fungsi itu yang berfungsi sampai tahun yang 80-an ya. Ini kan udah nggak fungsi semenjak ada bendungan Irma Bangsa ya. Awalnya nggak seperti ini, nggak ada satu bagian yang sana saja. Semenjak kalau gambar itu ingat ini waktu nanti itu ya ada operatornya terus ini kan operasionalnya dulu sampai ke Bendo dan pesawat dari ke sini Jangan sampai itu di Mangkuk. Oh, ada juga di Kenapa juga. iya dulu aslinya sekarang masih fungsi tapi pakai sumber yang bukan kita ya Hektaran 66 hektar sawah. Iya, kalau nggak salah ada sekitar 200. Ini adalah proyek luar biasa, besar di mana pekerjanya adalah orang pribumi, dan dikerjakan selama 5 tahun. Panjang proyek ini dari Banjarnegara hingga Bokol kurang lebih adalah 50 km. Menghabiskan biaya F1.700.000 dari yang diperkirakan hanya menghabiskan F1.350.000 dikarenakan medan yang sulit untuk membuat saluran irigasi di lembah dan transportasinya.
Maksud dari F1.700.000 adalah di mana F merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan mata uang florin atau gulden, yang merupakan mata uang yang digunakan di Hindia Belanda pada masa kolonial. Jadi F1.700.000 berarti 1.700.000 gulden. Pada masa itu, gulden digunakan sebagai mata uang resmi Hindia Belanda sebelum akhirnya digantikan dengan rupiah setelah Indonesia merdeka. Pembangunan Bendungan Banjarcahyana ini terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada saat pemerintahan masa Hindia Belanda, dan yang kedua adalah pada saat masa kemerdekaan di bawah pemerintah Insinyur Soekarno. Pada tahun 1960-an, pembangunan bendungan ini dilakukan kembali sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki infrastruktur bangunan. Presiden Insinyur Soekarno meresmikan pembangunan kembali dan memperluas bendungan tersebut pada tahun 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas irigasi serta mengelola potensi air untuk pertanian dan pengendalian banjir. Pada fase ini terjadi perluasan dan modernisasi dari bendungan yang sebelumnya dibangun pada masa penjajahan Belanda. Setelah cukup puas di sana, kami melakukan perjalanan pulang melalui jalur ke Jobong. Di perjalanan, kami sedikit terhambat dengan cuaca yang tidak jelas dengan kepastiannya. Namun, kami sudah prepare dengan segala yang akan terjadi. Tak terasa kami sudah menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 100 km dengan total waktu yang dihabiskan 4 jam. Ini menandakan perjalanan kami membuat video dokumenter telah selesai.